Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Citas Corner Podcast, masih dengan bintang tamu kita yang selalu hadir tepat waktu. Fatma? Mbak Fatma, terima kasih Mbak atas kehadirannya di sekian kali di podcast ini, di kursi ini. Dan ini saya harapkan sebagai narasumber yang belum kita undang beberapa teman, ya udah ini narasumbernya untuk teman ngobrol ya Mbak Fatma ini, karena segudang pengalamannya ketika masih aktif terbang bersama. Ini dia tak endorse nih Garuda Indonesia sebagai partner apa tuh partner acara ini. Tapi sebelumnya kita minum kopi dulu, Bu. Silakan kopinya. Kita nikmati persembahan dari Citas Corner Coffee dan Teko Tuku. Jadi ada hot cafe, cappuccino, ada vanilla latte, ada black cafe, ada juga es cafe ya, Bu. Es cafe. Nikmati kesegaran dan tentunya rasa sensasi kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tesnya lain daripada yang lain nih. Ada sensasi rasa yang berbeda dari sebelumnya. Ini kira-kira pakai tes apa? Ini pakai vanilla. Oh, vanilla. Jadi ini vanilla latte ya. Iya. Ini beda kemarin. Kemarin kita coba vanilla latte enak ya. Vanilla nanti nyata juga kurang lebih sama nikmatnya. Ya. Oke Bu, kita mulai aja ya langsung ya. Selamat malam. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Niko. Ya. Ya, kita sekian kalinya ngobrol. Ya. Tentunya dengan harapan apa yang kita sampaikan, yang kita bincangkan ini bisa menjadi suatu inspirasi atau mungkin juga tambahan pengetahuan lah. Ini saya mau ambil tema ini, Pak. Ya. Karena sekarang ini yang kita bahas bahas ini tentang adanya gejala no children, free child itu. Ya apa istilahnya? Jadi child free lah. Child free. Jadi ada suatu fenomena. Sebenarnya fenomena ini terjadi di daerah Jepang ini. Yang itu yang banyak sekarang terjadi karena kesibukannya mereka bekerja, sehingga anak-anak muda Jepang itu tidak mau terikat dengan perkawinan dan tidak pengen direpotkan dengan perkawinan munculnya anak. Jadi membina tapi tidak pengen punya anak. Ini kan gejala ini kan. Dan sekarang ini di Indonesia sudah mulai ada Bu, child free ini. Rumah tangga tapi tidak pengen punya anak. Ini menurut Ibu gimana? Gejala kayak gini. Kira-kira menurut pandangan seorang ex-pramugari yang mungkin pengalamannya luas ya, hal-hal yang kayak gini di luar negeri dulu kan sering kita temui. Gimana? Ini kalau menurut saya mengalami fenomena seperti ini mengalami cacat. Apa itu? Cacat hukum ya. Iya. Hukum alam. Itu ya. Jadi memang manusia diciptakan untuk berkembang biak. Iya. Salah satunya itu ya. Diciptakan harus di agama Islam tuh laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan ya. Kemudian jadi segala yang dilahirkan ini memang sudah mengikuti kodrat. Kodratnya sebagai makhluk hidup. Iya. Dan perkawinan itu tentunya suatu adab yang lebih tinggi daripada yang makhluk-makhluk lainnya ya. Maka di situ dan perkawinan itu tentunya salah satunya untuk ini menyangkut keturunan rendah ya, keturunan. Kesinambungan dari manusia itu sendiri ya. Nah, kalau sampai orang tidak punya menikah tapi nggak punya anak, saya kurang percaya ya.
yang percaya sama Itu film. bagaimana pola pikirnya gimana ya? Iya. Apa? Ya memang itu Saya lebih percaya kodrat. ya kalau kita kembali hak asasi itu hak Iya, asasinya iya, mereka ya. iya. Memang dia akan mungkin kekuatannya Kalau hak asasi masih itu sifatnya tadi pribadi ya. Dan- tapi Personally, ya. kesinambungan alamnya kan Iya. sebagai manusia kita khalifah ini kalau Iya, bisa khalifah, itu kan iya. harus meneruskan. Nah, apa ya kira-kira yang membuat mereka tidak pengen direpotkan oleh anak itu? Apa ya kira-kira? Tidak, ini pemikiran ini sudah mengalami cacat Iya. cacat hukum dan hukum alam. Orang alam ya, orang alamnya harus gitu ya. Iya, artinya Dan- dia ya, seperti orang frustasi. iya, kalau di Jepang itu karena mereka alasannya kesibukan ya, kesibukan kerjanya mereka memang tidak seperti kita ya. Di sana itu memang ada sampai semalam istirahat aja. Ada yang mengatakan bahwa makan aja di tempat ruangan untuk kerja itu karena tidak dan mereka tidak ada istirahat. Ini sangat tidak manusiawi. Tidak manusiawi ya. Kalau kita istirahat wayai sholat istirahat ya, sholat dulu balik lagi ya. Ini bisa deh. Kalau ke sana mungkin tidak ada orang yang beragama Islam, jadi monoton terus ya, kerja monoton. Nah itu mengakibatkan anak-anak muda di Jepang itu tidak mau melakukan suatu ikatan perkawinan. Nah, akhirnya, gejala-gejala gini ini mudah sekali tertular di Indonesia itu. Di sana perkawinan apa mungkin diatur dalam agama? Di sana menganut agama itu sekte ya. Sekte ya. Artinya aliran kepercayaan. Ya. Kalau lebih banyak yang tidak beragama ya. Iya. Ya ini kemarin saya juga lihat di podcastnya itu kan sudah mulai ada orang-orang yang berpaham kayak gini. Iya. Kita juga ya tentunya secara pribadi kurang setuju ya dengan gaya itu ya. Ini tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti Apa orang frustasi tadi namanya binatang aja mau berkembang biak ya. Manusia yang punya akal, pikiran kok malah enggak itu. Ya akibatnya kemarin frustasi, artinya dia pasti mengalami kegagalan atau kekecewaan atau kesedihan ya. Secara itu pribadi sehingga ini dibawa sampai ke pemikiran-pemikiran yang secara global itu namanya kegagalan generatif nih. Iya. Sehingga akan kepunahan ya, kepunahan dari manusia itu akan terjadi kalau sampai ini dipahami ini. Sehingga ini sekarang udah bermunculan ini yang namanya robot-robot AI itu ya. Iya. Ya itu mungkin akan tidak akan. Kalau ini menurut saya dari pandangan agama, saya percaya Allah itu maha mengetahui, maha adil, maha pemurah. Ya. Jadi ini pemikiran orang-orang yang kiri, kiri artinya memikirkan kerusakan atau tata kelola ya dari alam makhluk ya dari alam. Memang kita semua menjalani itu kalau kita taunya mestinya bercermin dari orang tua kita bahwa kita nanti kalau besar pengennya seperti orang tua kita. Malah kadang-kadang itu sekarang baru dari teori Mas Miko itu manusia itu adalah makhluk sosial. Kan sudah manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini sudah otomatis tidak mungkin makhluk itu menyendiri atau sendiri atau ingin sendiri ya, mestinya kodratnya mungkin kita start dulu ya. Kita jalankan perintah panggilan. Sholat dulu ya. Kembali ya Bu ya. Kita lanjutkan percakapan kita setelah kita tunaikan sholat isya tadi. Sampai di mana ya tadi? Tentang manusia makhluk sosial tadi ya. Jadi gimana? Karena manusia makhluk sosial, jadi kesinambungan itu mestinya harus terjaga ya. Nah, sebenarnya manusia itu kan tadi
yang melakukan perkawinan mungkin ada istilah, ada aturan tertentu. Iya. Sebenarnya menurut Mbak Fatma ini perkawinan itu sebenarnya apa sih? Kira-kira Perkawinan itu kalau di kita itu sangat sakral ya. sakral ya. Iya. Jadi memang bukan main-main. Iya, itu sudah Bukan. suatu ikatan yang Iya. ya di situ ada Memang nama Tuhan ya. sangat sakral, artinya itu memang betul-betul jalur atas bawah ya. Bahwa dari proses perkawinan akan melahirkan keturunan. Ya. Itu memang tujuannya itu Iya. ya, selain tentunya selain naluri apa istilahnya alami lah ya. Iya, sangat sakral, sangat agung, sangat tinggi ya. Derajatnya. Iya. Itu memang tujuannya untuk keturunan, kesinambungan hidup di dunia ya. Jadi nah sekarang tuh yang muncul kan mereka tidak mau terikat perkawinan, ini yang agak yang mungkin berbeda pandangannya. Iya. Sebenarnya apakah pola kayak gini orang yang hidupnya free lah ya? Iya. Ini kan mereka berarti pengen free lah ya. Free ya. Pengen berhubungan secara free. Iya. Nggak pengen diatur. Nggak mau diatur ya. Di dunia. Nggak mau diatur, pengen anaknya sendiri. Kalau nggak mau diatur itu sebenarnya kelasnya adalah seperti kayak ya itu. Ini secara harfiah, secara teori memang dari perkawinan itu akan akan melahirkan keturunan. Ya. Mungkin punya seperti kayak zaman purba dulu bebas. Seperti kayak maaf ya, kayak binatang kan bebas tanpa aturan. Itu masalah waktu ya. Itu kan arahnya pengennya bebas belum kenal tadi baca tulis. Iya. Asasinya pengen seluas itu mungkin ya. Jadi dia tidak mau ada dibatasi dengan ruang dan waktu ya mungkin. Tapi memang perkawinan itu kalau kita sebagai umat Islam itu tentunya ada sesuatu ikatan yang dari rumah tangga itu seperti institusi lah ya, yang kita di situ ada Tuhan, ada ikatan yang dan gimana Bu? Menurut Ibu sendiri perkawinan itu apakah memang harus dipertahankan atau memang ya tadi kalau nggak cocok udah kayak bebas ya. Ini tadi sangat sakral ya. Jadi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita istilahnya beramal ya, atau do something lah dalam satu family itu memang sangat sakral kalau menurut saya. Jadi memang Jadi sangat hati-hati dalam kita berumah tangga itu. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu semua sudah jadi komitmen bersama. Ikatan antara suami dan istri dan akhirnya melahirkan keturunan. Iya. Mungkin ya mereka itu tidak mau berpikir kan, nggak mau repot. Iya. Kan di institusi rumah tangga itu kan ada dua yang berbeda. Iya. Kalau sampai dua ini berbeda satu kan mesti ada terjadi suatu tidak kecocokan. Di situ mungkin kalau dulu kan kita seperti sini naik sini turun, menyatukan suatu dua kepala yang berbeda itu memang berat mungkin ya. Mungkin anak-anak yang muda itu sekarang tuh udah nggak mau, mungkin pragmatis ya. Pola pikirnya pragmatis ya. Nggak mau repot-repot aja yang penting. Akibatnya nanti kita harus tetap konsisten. Iya. Tapi kita diciptakan Allah sebagai manusia atau menjadi manusia harus terus menjaga, memelihara dan termasuk memelihara meneruskan kelanggengan manusia itu sendiri ya. Jangan binatang bisa berkembang banyak manusia nanti tidak berkembang. Akibatnya nanti yang muncul adalah nanti manusia cloning, mutan, robot AI dan sebagainya nanti dipenuhi itu karena orang sudah nggak mau punya keturunan. Manusia. Iya,
wujudnya seperti kayak manusia tapi bukan manusia kan. Apakah mereka pengen seperti itu? Nah, itu yang ya mungkin ini sebagai gambaran ya, Bu. Iya. Ya mudah-mudahan generasi kita yang di Indonesia ini tidak gampang Terpengaruh. terpengaruh hal-hal yang gitu. Bagaimana juga manusia itu ya bisa dikatakan yang paling tinggi derajatnya paling tinggi, paling sempurna ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan saya sempurnakan ya tadi kurang lengkap. Jadi manusia memang diciptakan lebih tinggi dari manusia dari makhluk yang lainnya. Tentunya kita harus sadari ya. Mudah-mudahan gejala ini tidak muncul. Mungkin ada yang kemarin di podcast itu 1-2 orang ya sudah biarin aja ya. Itu haknya mereka. Tapi secara global itu saya pengennya tidak perlu dilebih-lebihkan. Dan kita tidak boleh terpengaruh. Kadang-kadang sesuatu yang kecil ini diekspos gede doang, akhirnya jadi pengikut banyak. Lah itu yang kita kadang-kadang prihatin juga nih kayak gini. Nah, ketika diangkat justru malah pengikutnya banyak. Kita satu sisi tidak boleh menganggap remeh-temeh hal yang seperti itu. Artinya menghancurkan generasi manusia ya. Tapi sisi lain kita juga tidak boleh melebih-lebihkan. Yang paling enak ngopi. Mungkin ngobrolan kita fokusnya itu dulu Bu ya. Tentang fenomena child free ini. Ya kita aja berusaha gimana orang yang nggak punya anak aja melakukan inseminasi, ada juga bayi tabung itu aja prosesnya itu perjuangan masa yang sudah dikasih bekal kesuburan ya. Itu tidak dipergunakan maksimal. Artinya tidak disyukuri untuk melangsungkan kehidupan manusia ya kan. Disayangkan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga pembelajaran buat generasi berikutnya. Itu aja Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan nextnya kita masih tetap mengundang sini lah. Ngobrol lagi. Silaturahim tentunya dengan ngobrol dan tema yang Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.